Tun ring margi tiang lunas mangneng ranjing riki reng pondok Panduriase oleh jebos pacang kelangsungan ini Dharma Wacana oleh pisan semeton senekan tun ring jabo ring margi tiang lunas mangneng ranjing riki reng pondok Panduriase nggih semua umat pengurus masyarakat yang ada di Desa Karanganyar ini yang telah membantu semuanya dan mudah-mudahan sampai selesai nanti dapat berjalan dengan baik. Atar kata orang bijak, kemudian labde karya kata orang pintar. Astungkare tidak banyak yang tiang sampaikan karena waktu juga. Titiang akan kepada Ide Pandita untuk menyampaikan Dharma Wacananya. Wantaha sampunike pengidar titiang mina penten iwang titiang ngelungsur gang sinampur Ratu Durus. Suksema banget indik galah saneka tiba majang reng pasikian Ide Pandita. Sederung Ide Pandita pacang nagingin Dharma Wacana ngabadalang wacana tan lali Ide Pandita ngaturang pangastungkara suci majang reng Ide Sangyang Pramakawi. Om Swastiastu. Wawanen malih pisan. Om Swastiastu. Nah, kan agak marem lah. Ida nak lingsir makenyemnya. Yang subuh umatnya nyaurin Aji Swastiastu agak semangat akide. Pertama dane saking sang beraga ikejati pemangku peragayan raryangon sanedahat tresna sihin Ide Pandita. Kaping kalih murdaning mengalaning desa adat Desa Karanganyar sampun persida taler ledang rauh ngerauhin oleman sang yajna karya sanedahat tresna sihin Ide Pandita taler dane kelian Banjar kalian dinas utawi taler umat sedharma lanang istri agung alit sanetan persida antuk Ide Pandita ngawedar siki kalih sanedahat tresna sihin Ide Pandita. Pertama rasa angayu bahagia majang ring Ide Sangyang Pramakawi bahwa pada hari ini Ide Pandita masih diberikan sebuah kesehatan lahir dan batin sehingga bisa bersatu aja bertatap muka dengan umat sedharma dan sekaligus melaksanakan muput upekara ngentek linggih di keluarga besar Pak Panduriase. Karena nikmat kesehatan itu yang utama wajib kita syukuri. Pertama, Ide Pandita menekankan negara Republik Indonesia sekarang ini yang boleh dikatakan dunia mengalami musibah besar di dunia yang kita menyebut COVID-19, gering tumpur sasab corona. Dunia sekarang sakit. Sebenarnya malam hari ini kalau kita melihat pelaksanaan semua melanggar protokol kesehatan. Kenapa? Tidak ada yang pakai masker, termasuk Ide nak lingsir.
Karena Idin Alisir berpikir di tempat ini bekoronane jauh-jauh. Dan Pak Idin Alisir kan purun ke tempat niki. Mudah-mudahan dengan niat yang suci kita bersama terbebas dari COVID-19 itu. Tetapi tidaklah kita bisa mengabaikan begitu saja. Ikuti protokoler kesehatan yang ada. Saudara umat sedharma yang berbahagia, kalau kita melihat umat Hindu sekarang ini, kadang-kadang ide pandita sangat sedih. Bukan sedih karena umat itu kelaparan, bukan. Sedihnya begini, kalau umat yang lain diajak mendengarkan Dharma Wacana, tahan keluar duit berbondong-bondong untuk menghadiri sebuah siraman rohani, renungan suci, kebenaran agama yang disampaikan. Coba kalau di Karanganyar, Ketua Adat Kati Mencret kemudian menyampaikan, saudara umat sedharma, kedatangan penceramah kondang dari Bali, jungklang-jungkling sing teke umat. Itu kelemahan kita selaku umat Hindu. Kelemahan kita kalau sudah diajak mendengarkan satwa ceramah sangat jauh kalau dibandingkan dengan tingkat kompetensi yang lain. Tetapi keunggulannya apa umat Hindu? Banyak. Pertama, kalau umat Hindu Bali dalam melakukan sebuah karma di dunia, kendati pun tidak bisa mengucapkan weda dan tidak tahu weda, tetapi dalam kesehariannya sudah melakukan implementasi daripada weda itu. Kenapa? Contoh, kalau umat Hindu ke sawah, di sawahlah mereka melakukan karma sandiasa yang tulus. Itu implementasi dari weda. Kemudian pada hari ini tidak sedikit akan menyampaikan hubungan dengan acara yang dilaksanakan oleh keluarga besar Panuriasih berupa ngentek linggih. Di depan Dite sangat salut dan sangat berbangga hati dan sekaligus menyampaikan apresiasi kepada keluarga besar Panuriasih bahwa pada hari ini sudah bisa melakukan rangkaian acara ngentek linggih berupa nektek ngingsah untuk besok mepepade sore menben dan 2 hari lagi puncak karya taur mendem pedagingan nur ide betara ngentek linggih lantur. Pertama tepuk tangan juga untuk keluarga Panuriasih karena sudah melakukan yadnya yang suci ini. Pertama, Idin Alisir sampaikan bahwa dalam sebuah proses pendirian tempat ibadah atau pura sudah tentunya harus dibarengi dengan proses penyucian dari tempat pura itu sendiri. Kalau judulnya pada hari ini upacara ngentek linggih Uraspati percaluan Uraspati Kalmamadie Narasigana, kalau kita lihat upacaranya sudah tingkat madya,
Kenapa? Suku Ningyatnya sudah sampai di kambing. Sedangkan di Pusa Desa saja, waktu ngentek linggih, suku Ningyatnya juga sampai di kambing. Tetapi perlu diketahui bahwa umat sedharma di sebuah tatanan melakukan sebuah upacara yatnya, ada standarisasi tatanan yang diatur oleh para sesepuh, para wiku kita untuk melakukan menata dari sebuah pelaksanaan itu. Kalau kita melihat kadang-kadang di dalam kehidupan bermasyarakat ada yang salah kaprah. Salah kaprahnya begini. Kalau baru melaspas mendam pedagingan ngadegang ide betara, itu dikatakan ngentek linggih. Itu belum itu. Nah, apa bedanya melaspas mendam pedagingan ngadegang ide betara dengan melaspas mendam pedagingan ngentek linggih? Ide pandita sedikit akan memberikan sebuah pemahaman tentang masalah ini. Nah, saudara umat sedharma yang berbahagia, kalau melaspas mendem pedagingan ngadegang ide betara, pertama tidak didahului oleh proses upacara yang disebut dengan nektek gingsah. Kalau ngentek linggih, iya. Tetapi dalam proses mendam pedagingan melaspas saja dilakukan dengan upacara mengawali yaitu nektegang. Begitu. Nah, tingkatan ini yang lebih harus kita pahami terutama di dalam proses mendem pedagingan sampai ngentek linggih. Kalau di melaspas dan mendem pedagingan saja itu tidak dibarengi dengan bagir ule kerti. Penyejak pengentek di sana tidak ada. Lalu di dalam proses filosofi tatwa, menurut Dewa Tatwa, bahwa upacara ngentek linggih ini yang kita lakukan sudah tentunya menyatukan seluruh komponen dari 3 unsur menurut ajaran Siwa Siddhanta antara yantra, tantra, dan mantra. Yantra, dalam yantra itu adalah mewujudkan ide betara para dewa itu turun ke dunia dan dilinggihkan di tempat yang kita sediakan. Yantra, meniasakan Tuhan turun ke dunia. Kemudian kalau tantra, di dalam tantra itu ada kekuatan yang maha dahsyat yang kita lakukan di dalam proses upacara apapun di dalam kehidupan ini. Mantra, inilah puja-puja sulinggih para pinandita pemangku, sehingga menyatukan komponen ketiga unsur itu menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga menimbulkan vibrasi sinar cahaya Tuhan di dalam sebuah perilaku yatnya yang kita harapkan. Misalnya di dalam contoh, dicontohkan ngentek linggih yang kita laksanakan puncaknya 2 hari lagi. Di situ ada yang paling penting dalam ngentek linggih. Pertama adalah
Banten Pengenteg Linggih. Kalau Banten Pengenteg Linggih itu pertama ada penyejek, ada pengenteg, ada pancelingge, ada langgeng amukti sakti. Sayut langgeng amukti sakti Pasupati. Ngenteg linggih lah. Kemudian kalau kita melihat proses yang dilakukan di dalam proses ngenteg linggih ini menyatukan pancedatu yang ada di dalam pelinggih itu melalui puja-puja sehingga mempertemukan dewata di alam niskala itu diturunkan dalam sebutan manjing akana dewata ikang parahyangan melalui langgeng amukti sakti, langgeng selamanya, sakti kekuatan yang masuk di dalamnya. Maka nilai vibrasi dari perhayangan itu pun akan mengeluarkan cahaya setelah dilakukan proses ngenteg linggih itu. Lalu apa bedanya dengan melaspas mendem pedagingan saja? Berbeda. Berbedanya pada kalau melaspas mendem pedagingan ngadegang ide betare, tidak ada proses menyatukan ide betare ke dalam pelinggih. Di sana letak pembedanya. Nanti kalau sudah jero mangku belajar keilmuan lebih tinggi, baru belajar spiritual tatanan yang lebih tinggi, baru akan mengikuti jejak wetan, jejak kidul, jejak kulon, jejak lor, dasar madya urda akase ibu pertiwi gitu. Nanti jenyananya itu permain akan didengar menjadi satu di bagian pula kertinya itu, di penyejak dan pengentegnya itu. Inilah yang akan membawa perahyangan itu menjadi bercahaya. Saudara umat sedharma yang berbahagia, kalau sudah ngenteg linggih ini 20 sampai 25 tahun baru mupuk pedagingan. Jangan setelah ngenteg linggih 5 tahun, 10 tahun mupuk pedagingan sia-sia itu. Ya, sia-sia. Tapi kalau melaspas ngadegang ide betare sudah 10 tahun harus sudah mupuk kembali dan proses tingkatan upekara harus dilakukan yang lebih tinggi. Kemudian beriatnya itu jangan berpikir ngenteg linggih selalu berorientasi pada biaya yang besar. Ngenteg linggih yang kecil pun bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Kalau pada hari ini yang kita lakukan 2 hari lagi, saya salut. Salutnya gimana? Pura keluarga pengambilannya sudah cukup besar. Artinya punya sakti di sana. Punya kekuatan di sana bermain. Karena meyadnya itu ikse sakti desa kala tadwa. Ikse tujuan sakti kemampuan. Tadwa filosofi sesuai dengan tuntunan sastra. Itu yang harus kita lakukan. Jangan keluar dari tuntunan. Nah, saudara umat sedharma yang berbahagia, kita memperhatikan nak umat Hindu sekarang di Bali ini lagi sedang goyahnya antara HB dengan HK, Hari Krishna dengan Hindu Bali.
Padahal kalau berbicara Hindu, tidaklah Bali, tidaklah Krishna, tidaklah Sai Baba, tidaklah Sunda Wiwitan, tidaklah Karingan. Semua itu adalah Hindu Nusantara semestinya. Ini di Bali sudah. Tatkala terjadi benturan, pihak ketiga masuk. Biasanya kalau orang Bali paling panas dalam dunia politis, sedikit saja dipelintir memanas, jadi korban paling banyak. Itu biasanya. Contoh G30 SPKI di Bali. Ini korban yen, ragu korban paling lihun, korban mati. Yang tidak berdosa. Kan sama juga kejadian sekarang gesekan. Yang lain tepuk tangan itu. Iraga di luar Bali, di dekat di Denak Lingsir, ingat ajaran leluhur yang sudah kita lakukan, karena sesungguhnya ajaran leluhur itu sudah mencerminkan daripada ajaran Weda. Ini kadang-kadang di Bali sudah celah-mencela satu dengan yang lain. Di dekat di Denak Lingsir, mari kita bersama. Di luar Bali, Hindu Nusantara, di desa Karanganyar ini bersatu padu membangun sebuah peradaban Hindu yang mengikuti era zaman milenial sekarang. Jangan Hindu yang berpikir ortodoks, Hindu kita beragama yang mulek itu, tapi kita Hindu sedikit-sedikit harus mengikuti petunjuk-petunjuk tuntunan sastra yang ada. Harapan Denak Lingsir seperti itu. Ya, dimanapun kita berada, kalau kita Hindu diajarkan dari kecil Wasudewa Kutumbakam, kita adalah bersaudara. Contoh, Brahman itu ada di dalam setiap insan manusia dalam bentuk jiwatman. Itu sama semua. Sang pemberi hidup, sang pembungkus karma wasana, itulah yang menyebabkan kita berbeda. Itu ajaran leluhur yang harus kita pegang teguh. Ya. Jangan membeda-bedakan satu dengan yang lain. Ataupun setelah Denak Lingsir menjadi Sulingge, mengenal Karanganyar dari zaman dahulu kala. Dari tahun 1992 Denak Lingsir sudah kenal Karanganyar. Penglingsir pekaknya beliau kenal Mangkupusah hari dulu di Denak Lingsir. Nah, dalam kehidupan beragama, ingat di dekat di Denak Lingsir kepada umat sedharma harus menjunjung tinggi nilai-nilai spirit keagamaan. Spirit keagamaan itu akan muncul sejalan dengan kita selalu mempelajari dan melaksanakan ajaran agama secara rutinitas dalam kehidupan ini. Kemudian di Denak Lingsir memberikan, sebelum wacana Denak Lingsir tutup, yang terakhir Denak Lingsir pesankan melalui kedua adat untuk di desa Karanganyar, kalau kita ingin
mendapatkan sesuatu yang baik dari Yang Maha Kuasa, maka lakukanlah kebaikan di dunia ini. Jangan bedakan. Contoh nyata saja, misalnya Iden Alingsir menjadi Sulinggih, jangan banding-bandingkan Ide Pandite dengan Sulinggih yang lain. Atau jangan membandingkan Sulinggih yang lain dengan Ide Pandite. Kalau masih seperti itu, berarti pemikiran itu pemikiran yang kolot tentang kehidupan beragama. Ingat, siapa yang melaksanakan ajaran Brahman, itulah sebagai seorang Brahmana. Ingat nak, kalau Jero Mangku hidup di Batam, sudah mengetahui bagaimana pengetahuan itu diterapkan dalam kehidupan beragama yang setiap hari bersentuhan dengan orang lain. Tetapi kalau seseorang yang tidak melalui diksa, yang tidak melaksanakan ajaran Brahman, maka tidaklah layak disebut sebagai seorang Brahmana. Itu menurut Veda. Ini yang Iden Alingsir sampaikan. Iden Alingsir dekat yang terakhir sederhana. Kalau ingin kita tumbuh sehat, maka berpikirlah positif di dalam kehidupan ini. Dengan bahasa sekarang, positive thinking. Jangan berpikir negatif dengan orang lain. Kalau kita berpikir positif dalam kehidupan ini, energi positif akan mengalir ke kita, menjadi penyejuk, menjadi penyembuh dalam sebuah kehidupan ini. Tetapi kalau kita selalu berpikir negatif pada orang lain, ataupun apapun yang di dunia ini, maka sebenarnya berpikiran negatif itu adalah mempercepat proses kematian. Maka penyakit itu akan muncul di dalam diri kita. Kata orang bijak demikian. Kalau saya sih jauh dari bijak. Saya hanya mengadopsi saja cerita-cerita atau wacana-wacana dari orang spiritualis. Karena saya menjadi Sulinggih baru 2 tahun. Masih banyak yang harus dipelajari. Masih banyak yang harus dilakukan. Umat sedharma yang berbahagia, pada malam hari ini Ide berharap tanya jawab ditiadakanlah. Ya, ditiadakan tanya jawab, dharma dulanya ditiadakan. Kenapa? Di tempat ini lagi sedang frekuensi kesucian tubuh. Nanti kalau pertanyaan-pertanyaan muncul, kadang-kadang orang bertanya nyerempet di sampingnya, ini yang susah. Biasanya Semeton Bali bertanya, menghantam si A, bertanya ke Iden Alingsir. Iden Alingsir jadi pengadilan mak susah. Dijelaskan ini, saya dihantam di sebelah sana. Tuadat dan busan berjejah kan matur Iden Alingsir. Apa ya jejah? Takut Pak Iden Alingsir yang kena tembak kenilenan gitu ya. Pak Adat, Rumahku di samping tadi sudah berbisik, lakukan kebenaran, lakukan ketulusan, lakukan kesucian, karena di atas kebenaran akan dilindungi oleh kebenaran itu sendiri. Tidak perlu sakti kalau berbicara sebuah angka kebenaran, maka kebenaran Brahman itu selalu bersemayam di dalam diri.
Gimana? Oh gitu kalau Dalisir. Dalisir sakti tidak, tapi ya ide betara berdua lah gitu. Jadi selalu ingat betara. Jadi saja lakukan yang positif, kerjakan yang positif, berjalan pada sebuah kebenaran. Dharma Jayate Satyam Stawara yang tamam. Artinya proses kehidupan di dunia ini diatur oleh kebenaran Brahman. Lakukan Satyam Ewam Jayate karena kesetiaan dan kejujuran adalah tertinggi di dalam proses kehidupan. Itu, saudara umat sedharma, saya kira demikian renungan Idenak Lingsir malam ini. Mudah-mudahan sedikit renungan ini menjadi sebuah penyejuk bagi yang menerima merasakan kesejukan. Tetapi dari yang tidak bisa menerima kesejukan itu akan menjadi pemanas di dalam pemikiran. Idenak Lingsir tidak mengharapkan itu. Tetapi mari kita berpikir yang santai, tenang, damai, sabar. Itu saja dalam hidup ini. Tenang dah. Begitu. Ide menuntun sisian Idenak Lingsir seperti itu. Nanti besok mau pepade itu pagi, sore melaspas Banten, men bahasanya. 2 hari lagi itu puncak karya, mogi labde karya sidaning don. Artinya tujuan dari keluarga besar dengan doa yang hadir, khususnya doa dari ketua adat, karena ketua adat mewakili seluruh umat Karanganyar memberikan doa semoga labde karya. Kayak gitu Pak Adat ya. Iya, tepuk tangan dulu. Saya kira demikian wacana Idenak Lingsir pada umat sedharma yang berbahagia. Ananias cintayan tomam, ye janah paryupasate, tesam nityam biuk tamam, yoga kesema wahami aham. Siapa yang merenungkan hakikat Brahman, siapa yang memuja selalu hakikat manifest Tuhan, maka dia akan dilindungi segala sesuatunya dan akan diberikan apa yang menjadi keinginan para umat dan penyembahnya. Demikian kalau tidak salah implementasi dari sebuah penjabaran pegawai kita, kalau tidak salah itu termuat sedemikian sehingga kita selalu hidup tenang dalam damai. Saya kira demikian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalaupun ada sesuatu kebenaran yang disampaikan, sesungguhnya itu adalah kebenaran Tuhan. Ide Pandite hanya dengan rendah hati menyampaikan kebenaran sastra-sastra Tuhan itu. Saya kira demikian. Sinep bebaos Idenak Lingsir ngaturang paramesan. Om Santi 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 Om. Sukses.